Perkenalkan, nama saya Renu Sinaga. Saya sini akan mempresentasikan tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit. Alergi dingin. Alergi dingin atau cold urticaria adalah reaksi kulit terhadap dingin yang muncul dalam beberapa menit setelah paparan suhu dingin. Pencegahan: minumlah antihistamin sebelum terpapar dingin. Minum obat yang disarankan dokter sesuai resep. Lindungi kulit Anda dari perubahan suhu mendadak. Hindari minuman dingin untuk mencegah pembengkakan tenggorokan. Ini salah satu gambar dari alergi dingin. Imunisasi. Imunisasi adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu. Ini salah satu gambar imunisasi. Pencegahan penyakit. Vaksin. Vaksin adalah patogen yang telah dilemahkan sehingga jika menyerang manusia tidak berbahaya lagi. Jika diibaratkan, vaksin adalah patogen yang telah diborgol sehingga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi jika patogen yang diborgol ini masuk ke dalam tubuh, tidak akan menyerang manusia. Bahkan antibodi dalam tubuh manusia bisa mengidentifikasi patogen tersebut. Sehingga jika ada patogen yang asli menyerang tubuh, dapat diatasi dengan cepat. Vaksin tetanus. Vaksin tetanus toksid adalah vaksin yang mengandung toksid tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 ml. Aluminium fosfat. Timorosal 0,1 ml digunakan sebagai pengawet. Vaksin difteri, tetanus, pertusis, dan tetanus toksoid. Dosis vaksin TT dan TD. Vaksin yang menggunakan bagian dari bakteri atau virus, yaitu protein tertentu. Protein ini mampu menstimulasi respon imun, tetapi kurang efektif dibanding dengan live vaksin sehingga memerlukan penggulangan. Vaksin ini bisa dibuat dengan memurnikan protein yang diinginkan atau dengan teknologi rekayasa genetika. Keunggulannya adalah cukup aman, karena bukan keseluruhan. Kelemahan adalah memerlukan pemberian berulang. Contoh vaksin ini adalah vaksin influenza dan hepatitis. Ini adalah salah satu gambar unsur protein. Antibiotik. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan mikroorganisme tertentu, terutama jamur, yang berkhasiat untuk melumpuhkan atau mematikan mikroorganisme lain. Bijak gunakan antibiotik. Gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Hal penting yang harus diketahui tentang antibiotik. 1. Antibiotik hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. 2. Pemakaian antibiotik harus tuntas ikuti petunjuk pemakaian sesuai dengan anjuran dokter. 3. Meskipun memiliki gejala penyakit yang sama, jangan pernah membagi antibiotik dengan orang lain. 4. Antibiotik melumpuhkan infeksi bakteri, bukan virus. 5. Pemakaian antibiotik yang tidak sesuai dosis berisiko menyebabkan bakteri menjadi kebal. 6 jenis antibiotik yang umum digunakan. Salah satunya adalah penisilan. Antibiotik
Antibiotika pertama yang ditemukan oleh Alexander Fleming 1928 dihasilkan dari Penicillium notatum. Mekanisme kerja menghambat sintesa dinding sel bakteri, sehingga bila sel bakteri tumbuh dengan dinding sel yang akan tidak sempurna, maka bertambahnya plasma atau air yang terserap dengan osmosis akan menyebabkan dinding sel pecah sehingga bakteri musnah. Ini adalah salah satu gambar penicillin. Jenis mikrosme. Ini adalah salah satu gambar haya. Sekian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan OCA.